Nih, baca sendiri. Udah cukup aku tahan-tahan selama ini. Mas, pelan-pelan dong, anak kita baru tidur. Anak kita? Hah? Kamu masih berani bilang ini anak aku? Mas, kamu dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Gak usah jelasin apapun. Semua orang udah ngomongin hubungan kamu sama laki-laki itu. Aku udah tahu semuanya. Dan anak ini mirip Bagas kan? Kamu pikir aku nggak tahu? Aku nggak pernah niat bikin kamu malu, Mas. Waktu itu aku lagi lemah. Lemah, itu alasan kamu tidur sama laki-laki. Mas Dery, kamu bantuin dikit kek. Masa dari tadi main HP aja, itu kipas aja udah rusak, panas banget. Benerin dulu napa Mas, tolong. Iya, sabar apa? Lagian rumah sekecil ini mau ditata gimana juga ya tetap sempit. Kecil juga kalau rapi itu enak Mas, makanya dirawat. Siapa tahu nanti ada rezeki lagi bisa ngontrak di rumah yang lebih besar. Rezeki nggak bakal datang kalau isinya tiap hari ngomel terus. Aku bukan ngomel, aku cuma pengen kamu bantuin dikit aja biar cepet rapi. Assalamualaikum. Kalian penghuni baru ya? Aku Bu Eni, tinggal di rumah depan yang buka warung. Waalaikumsalam. Iya Bu, baru pindah tadi pagi. Aku Yasmin. Semoga betah ya di sini. Orang-orangnya sih baik, cuma suka banyak yang kepo aja. Biarin aja Bu, saya sih nggak suka ikut campur sama urusan orang. Suaminya mana Bu Yasmin? Kok gak kelihatan? Lagi pergi atau gimana? Ada Bu, lagi istirahat soalnya capek habis rapiin barang. Oh gitu. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Tuh kan, baru pindah aja udah ada yang kepo. Emang bener di sini tuh pada ngurusin hidup orang. Orang nyapa doang kok dibilang ngurusin hidup orang. Aneh kamu ini Mas. Bu, micin 1, penyedap 2, sama cabai bubuk 2000 ya Bu. Wah, baru pindah aja udah langsung belanja. Rajin banget kamu. Emang gak capek langsung masak? Iya Bu, soalnya suami aku nggak suka beli makan di luar. Mau teh ya Bu? Baru lihat nih kayaknya muka-muka baru. Iya Mas, baru pindahan. Aku Bagas, orang sini biasa manggil tukang servis. Jadi kalau ada apa-apa, terutama peralatan rumah rusak, panggil aku aja. Kipas, TV, kulkas, semua bisa. Wah, kebetulan banget kipas di rumah rusak Mas. Tapi ya nanti aja deh, masih berantakan soalnya. Iya siap, nanti bilang aja kalau butuh. Nah tuh, enak kan punya tetangga segala bisa, tapi hati-hati sih, si Bagas ini kadang suka modus, hahaha. Oh, jangan dengerin omongan Bu Heni ya, dia cuma bercanda. Aku mau beneran bantu kok. Iya Mas Bagas, nanti kalau kipasnya nggak nyala juga aku panggil deh. Ini totalnya jadi berapa Bu? Totalnya 10.000. Ini Bu, makasih ya. Mbak Yasmin, kalau malam-malam butuh air galon, panggil aja ya, aku siap bantu bawain. Iya Mas Bagas, makasih ya. Udah, Gas jangan liatin terus, nanti dikira suka beneran. Oh, bukan suka Bu, cuma orangnya beda aja. Mas, ayo makan, aku masak tempe goreng, kamu pasti suka. Suka apaan dikasih makanan kayak gini, hambar terus tiap hari. Udah aku kasih garam kok, nggak mungkin hambar. Tapi kalau hambar menunya ya itu mah nggak bisa disalahin. Kan kamu ngasih uang belanjanya juga cuma sedikit. Jangan nyalain aku, kamu tuh yang nggak bisa ngatur keuangan. Dikasih uang belanja malah ngasih makan kayak gini ke suami. Aku udah berusaha Mas, tiap hari aku bangun pagi, nyapu, nyuci, masak. Sedangkan kamu cuma tinggal makan, tapi malah marah-marah terus. Mau kamu apa sih Mas? Oh, jadi kamu mau ngelawan sekarang? Udah aku kasih tempat tinggal aja, udah syukur. Udah males aku di sini, mending nongkrong di luar daripada lihat muka kamu. Sampai kapan aku kayak gini ya Allah? Bu Yasmin, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mas, ini cuma piring jatuh aja. Kalau butuh bantuan panggil aja ya. Iya, makasih Mas. Aduh, panas banget sih yang ini. Nggak perlu lama-lama nih jemurnya, pasti cepet keringnya. Siang Mbak Yasmin, wah rajin banget nih udah nyuci jam segini. Justru ini udah kesiangan Mas, tuh udah panas banget. Mbak, pipimu kenapa? Kok kayak biru gitu? Oh ini, kejedot lemari tadi pagi Mas, nggak sengaja. Kejedot kok bisa segitu lebamnya? Aku yang sering jatuh pas lagi kerja aja nggak pernah sampai kayak gitu. Serius Mas, aku nggak apa-apa kok. Ya udah deh. Oh iya, kipas kamu gimana? Udah bisa nyala belum? Kemarin udah niat mau benerin sendiri, tapi takut malah tambah rusak. Haha, emang bisa? Nanti malah kipasnya kebakar loh. Udah jangan coba-coba, biar aku aja nanti.
Mas Bagas tuh baik banget. Istri Mas pasti seneng dia punya suami rajin. Belum ada mbak, belum ketemu yang cocok. Ya udah aku lanjut kerja dulu. Nanti sore kalau lewat, aku lihat kipas kamu ya. Iya Mas, makasih. Yasmin, ini Ibu, boleh masuk nak? Iya Bu, masuk aja, nggak dikunci kok. Dari mana? Mas Dery lagi kerja Bu, katanya lembur hari ini. Oh gitu, syukurlah kalau dia lagi rajin. Wah, ini pecahan piring, kenapa bisa sampai pecah begini? Itu semalam aku jatuhin waktu cuci piring Bu, nggak sengaja. Kamu jatuhin atau Dery yang marah lagi? Enggak Bu, beneran aku sendiri yang ceroboh. Yasmin, ibu ini udah tua tapi nggak buta. Luka di pipimu tuh kelihatan jelas. Kalau ada masalah ngomong aja. Aku cuma takut Bu, takut Mas Dery makin marah kalau aku cerita. Tapi jangan terus kamu pendam sendiri, nanti malah jadi penyakit di hati. Iya Bu, aku ngerti. Ini juga kipas rusak, kenapa nggak dibenerin? Kontrakan panas begini kok, kamu kuat tanpa kipas nak? Iya Bu, belum sempat aku benerin. Nanti sore aku ke tukang servis. Permisi Mas, ini kipasnya bisa dibenerin gak ya? Udah nggak muter sama sekali. Mbak Yasmin, kirain mau saya yang ngambilin ke rumah. Nggak mau ngerepotin Mas, ini kipasnya udah aku bersihin tapi tetap nggak nyala. Ini dinamonya gosong. Udah lama kali ya pemakaiannya? Iya Mas, sudah 10 tahun lebih. Tapi sayang banget kalau dibuang. Suami aku belum sempat benerin. Suamimu kerja terus ya? Nggak pernah di rumah? Iya, jarang pulang juga. Kadang kalau pulang pun capek, bawaannya marah-marah terus. Ternyata bener ya, kadang orang yang kelihatan kuat itu justru paling rapuh. Aku cuma capek Mas, capek sama keadaan rumah tangga sendiri. Di rumah tuh aku ngerasa kayak orang asing. Kamu jangan sedih ya, aku yakin kamu bisa lewatin cobaan ini. Kalau butuh tempat buat cerita, aku siap dengerin kok. Mas, makasih ya, aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Udah, jangan nangis. Kadang perempuan itu cuma butuh satu orang buat ngerti perasaannya. Aku pulang dulu Mas, nanti sore aku ambil lagi kipasnya. Ini lucu banget videonya. Nih, lihat deh. Iya, kamu aja yang nonton, aku lagi males lihat HP. Loh, biasanya kamu yang ngomel mulu kalau aku main HP terus. Sekarang malah diem aja. Aku capek banget ngomel, toh nggak bakal kamu denger juga. Wah, tumben nyindirnya halus. Biasanya langsung marah. Aku cuma pengen rumah ini tenang. Kalau aku ngomel kamu marah, kalau aku diem kamu heran. Aku harus gimana coba? Kamu kenapa sih? Ada apa? Dari tadi aneh banget. Nggak ada apa-apa. Ya udah, mending aku tidur daripada ngadepin kamu yang gak jelas. Siapa sih malam-malam gini? Mbak Yasmin, ini aku Bagas. Mas, ngapain malam-malam kesini? Nanti suami aku kebangun. Aku cuma mau ngajak kamu keluar sebentar. Aku pengen ngomong. Ya Tuhan, aku harus gimana? Mas, kok ngajak ketemu malam-malam gini sih? Aku takut Mas Dery bangun. Maaf ya, aku cuma pengen ketemu. Dari tadi kepikiran terus. Kamu baik-baik aja kan? Aku nggak apa-apa Mas. Cuma tolong jangan sering nyari aku kayak gini. Tetangga bisa salah paham. Aku nggak peduli. Aku cuma peduli sama kamu. Sebenarnya aku udah tahu kalau tiap malam aku dengar kamu nangis. Jadi aku nggak bisa diem aja. Mas, aku udah biasa. Emang jalannya hidup aku begini. Aku cuma harus sabar. Tapi nggak seharusnya kamu disakitin terus. Kamu butuh tempat buat sandaran, buat ngerasa aman. Mas, udahlah. Aku pengen pulang aja. Aku takut. Udah, diem aja. Kamu kedinginan kan? Sini aku peluk biar nggak terlalu dingin. Mas, jangan gini. Aku takut. Aku cuma pengen kamu tenang kok. Tenang aja. Aku nggak ada niatan lain. Sebenarnya aku capek Mas. Capek disalahin terus sama suami aku. Aku nggak bahagia dalam pernikahan itu. Hei, kamu nggak boleh nangis. Kan di sini ada aku. Mas, tapi ini salah. Jangan merasa bersalah karena kehadiran aku di sini untuk menemanimu. Gimana kalau kita kepingin apa? Di sana kamu bisa curhatin apapun yang bikin kamu sakit. Kamu akan jauh lebih tenang. Alhamdulillah bayinya sehat Bu. Anaknya laki-laki beratnya 3 kilo. Anakku Bu, sehat kan? Sehat banget. Nih boleh langsung digendong.
Ya Allah, akhirnya kamu lahir juga, nak. Sayang, maaf ya aku nggak bisa nemenin kamu proses persalinannya. Aku nggak apa-apa, Mas. Lihat deh, ini anak kita. Alhamdulillah, anak yang aku tunggu-tunggu akhirnya launching juga. Ih, ganteng ya. Mirip siapa nih? Hehehe. Alhamdulillah, udah lahir ya. Akhirnya ibu punya cucu juga. Mulai sekarang kamu gak khawatir. Aku janji bakal jagain kamu sama anak kita. Aku mau keluarga kecil kita bahagia. Matanya kok sipit ya? Perasaan gen keluarga kita nggak ada yang sipit deh. Iya ya bu, ada lesung pipinya juga. Kayaknya aku kecil nggak kayak gini deh. Ya kan bu? Mungkin nurun dari aku, Mas. Dulu kata mama aku juga, katanya mata aku sipit. Hahaha, udahlah. Namanya juga bayi baru lahir, nanti juga berubah, ya kan sayang? Maafin aku ya, Mas. Aku nutupin kebohongan ini dari kamu. Kalian udah denger belum? Si Yasmin kemarin lahiran di bidan. Iya, katanya anaknya cowok ya. Sehat tapi kan? Sehat sih, tapi anehnya anaknya katanya nggak mirip Derry sama sekali. Warga pada ngomongin dari tadi pagi. Iya, aku juga denger ada langsung pipinya dan matanya juga sipit. Kalau kata orang-orang mirip si Ono noh, yang tukang servis. Pagi-pagi udah rame aja nih warung. Ngomongin apaan sih? Lah ini, kita lagi bahas Yasmin. Katanya anaknya nggak mirip orang tuanya, justru malah mirip kamu loh Bagas. Oh, wah, bisa aja Bu Eni. Gak ada urusannya sama aku kali. Lagian bayi kalau baru lahir kan belum kelihatan mirip siapa-siapanya. Tapi dulu kan kamu sama Yasmin sering bareng, kamu juga sering bantuin Yasmin. Jadi orang-orang udah pada tahu kalau kalian itu akrab banget. Wajar aja jadi pada mikir macem-macem. Aku cuma bantu-bantu doang, gak lebih dan gak ada hubungan apapun. Waktu dulu kan Derry, suaminya Yasmin jarang pulang, makanya Yasmin sering minta tolong ke aku. Orang-orang aja yang terlalu ngurusin hidup orang, sekarang jatuhnya jadi fitnah kan. Hehehe, iya sih, tapi kalau gosip udah kemana-mana nggak bisa dicegah. Apalagi sekarang bayi itu mirip banget sama kamu. Coba aja yang nengokin ke sana, Gas. Langsung pipinya itu loh, plek ketipek sama kamu. Udah, aku balik dulu. Nih, baca sendiri. Udah cukup aku tahan-tahan selama ini. Mas, pelan-pelan dong. Anak kita baru tidur. Anak kita? Hah? Kamu masih berani bilang ini anak aku? Mas, kamu dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Gak usah jelasin apapun. Semua orang udah ngomongin hubungan kamu sama laki-laki itu. Aku udah tahu semuanya. Dan anak ini mirip Bagas kan? Kamu pikir aku nggak tahu? Aku nggak pernah niat bikin kamu malu, Mas. Waktu itu aku lagi lemah. Lemah, itu alasan kamu tidur sama laki-laki lain. Astaga, Jasmine. Kamu pikir ibu masih bisa bangga punya menantu kayak kamu? Ibu malu, Jasmine, malu. Tanda tangan. Aku nggak mau hidup bareng orang yang ngasih aku anak dari laki-laki lain. Mas, jangan gini. Aku masih sayang kamu. Aku nyesel, sumpah aku nyesel. Saya nggak bisa ngapus dosa, apalagi dosa yang nggak bisa aku maafkan. Pergi dari sini sebelum orang satu kampung datang buat nontonin drama kalian. Cepat tanda tangan juga surat perceraiannya. Aku sudah tanda tangan surat perceraian ini, tapi aku cuma minta anakku jangan dibenci. Dia nggak salah, tapi aku nggak bisa pura-pura lupa dari mana asal dia lahir. Aku pergi, Mas. Tolong jangan benci anak ini kalau suatu saat nanti kita ketemu lagi. Sabar ya, Nak. Bentar lagi Mama ketemu ayah kandung kamu. Jasmine, orang-orang kampung udah pada ngomongin kita. Mereka semua udah pada tahu kalau kita pernah berhubungan. Aku nggak tahu lagi harus kemana, Mas. Dari ngusir aku nggak punya siapa-siapa selain kamu. Astaga Jasmine, kamu nggak bisa egois dong. Kalau orang lihat kita bareng-bareng gini, aku bisa hancur. Aku nggak mau itu terjadi. Mas, ini anak kamu. Lihat matanya, lihat lesung pipinya. Kamu pikir aku kuat ngadepin semuanya sendirian? Ini anak kamu, Mas. Aku nggak mau mengakui dia sebagai anakku. Karena dari awal kita deket, aku nggak pernah bermaksud sampai begini. Waktu itu aku cuma Cuma apa, Mas? Cuma kasihan, cuma pengen nemenin aku malam itu. Sekarang aku tanggung semuanya sendiri, Bagas.
Udah jangan nangis. Aku juga bingung. Aku nggak bisa ngakuin anak ini. Aku mau nikah dengan wanita lain. Dalam waktu dekat, aku nggak bisa ngerusak semuanya. Jadi gini permainan kamu, Mas. Kamu tinggalin aku setelah semuanya terjadi. Aku minta maaf, tapi kamu juga tahu semua ini salah. Aku cuma manusia. Manusia ya, tapi yang nanggung dosanya aku, yang diusir aku, yang dicaci maki juga aku. Kamu cuma tinggal diam doang, Bagas. Tuh kan, udah benar dugaan kita. Anaknya itu bukan anak dari Derry. Kenyangka banget sih, wajah polosnya si Bagas ternyata bisa menghamili istri orang. Mulai sekarang, aku nggak akan ganggu hidup kamu lagi. Kamu ingat, dosa yang kamu tutup-tutupin suatu hari bakal berbalik ke diri kamu sendiri, Bagas. Maaf nak, selama ini salah mama.